Hai sobat, kembali lagi di video One Spot terbaru. Ada banyak sekali tempat wisata di dunia ini yang menarik. Nah sobat, kali ini One Spot akan membahas tempat wisata yang tak kalah menariknya dengan wisata-wisata lainnya yang berada di Madiun. Mari kita simak video ini. Sebuah rumah megah di Desa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, berdiri di antara tempat ibadah dari 5 agama yang diakui di Indonesia. Komplek ini terdiri dari musala, kelenteng, vihara, pura, dan gereja. Komplek tersebut diketahui milik Kiai Haji Ali Mursyid yang dibangun secara bertahap mulai pada tahun 1980 di atas lahan seluas 1,5 hektare. Bangunan rumah seluas 0,25 hektare. Ini pemilik awalnya adalah Kiai Haji Ali Mursyid, kata Kepala Desa Bulakrejo, M. Zainuri, Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021. Dijelaskan Zainuri, Kiai Haji Ali Mursyid adalah seorang tokoh agama. Ia pernah menimba ilmu di berbagai pondok pesantren di Indonesia, termasuk di Bangil, Pasuruan. Ali Mursyid juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bulakrejo. Pemiliknya dulu kepala desa dan tokoh agama. Pernah menimba ilmu dari berbagai pondok pesantren. Jelasnya, Ali Mursyid, lanjut Zainuri, juga seorang yang dikenal bisa mengobati orang sakit. Beberapa yang datang berobat berasal dari sejumlah kalangan. Tamunya bermacam-macam. Ada masyarakat sekitar, pengusaha, pejabat berbagai daerah. Bebernya, mereka yang sembuh, kemudian datang untuk menyumbang semen, pasir, dan material bangunan lainnya. Sebab inilah, pembangunan 5 tempat ibadah dilakukan. Hutan pinus Nongko Ijo yang berada di lereng Gunung Wilis, tepatnya di Dusun Bonromo, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur adalah kawasan hutan pinus yang ada di bawah kaki Gunung Wilis yang merupakan milik perhutani. Jika ditempuh dari kota Madiun hanya sekitar 40 menit perjalanan. Kawasan hutan pinus ini terletak di hutan lindung di petak 28 RPH, Resort Pengelolaan Hutan. Pohon pinus ditanam mulai tahun 1981. Menurut pengelola hutan pinus, sejarah awal mula dinamakan Nongko Ijo, berawal dari cerita dahulu pada awal ditanam pohon pinus terdapat pohon nongko hijau yang sangat besar yang tumbuh di sekitar hutan. Pintu masuk objek wisata hutan pinus Nongko Ijo, Kare lewat satu pintu atau satu jalur. Dari jalan utama aspal ke lokasi objek wisata hutan pinus berjarak tanda kurang lebih 500 meter. Sementara tempat parkir di objek wisata hutan pinus Nongko Ijo juga telah disediakan, yakni di depan atau halaman rumah penduduk yang jaraknya tanda kurang lebih 100 meter dari hutan pinus. Dengan biaya parkir sekitar Rp3.000, sepeda motor dan mobil Rp5.000 mobil. Kabupaten Madiun menyimpan potensi wisata yang tak kalah dari daerah lainnya. Pada bulan Oktober tahun lalu, telah dibuka sebuah destinasi baru bernama Taman Wisata Lembah Wilis. Taman Wisata Lembah Wilis sangat cocok disambangi bagi teman berisik yang ingin rehat sejenak dari segala kepadatan aktivitas sehari-hari yang begitu menguras energi. Selain itu, kamu bisa memanfaatkan waktu untuk berkumpul bersama dengan keluarga atau teman. Taman Wisata Lembah Wilis terletak di lereng Gunung Wilis. Tepatnya berada di Dusun Brojo, Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Lokasinya berjarak sekitar 750 meter dari Monumen Kresek.
Untuk bisa sampai ke tempat wisata ini bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi. Jika datang dari arah kota Madiun, melajukan kendaraannya ke Jalan Raya Dungus. Terus lurus sejauh 9 km. Kemudian belok ke kanan ke arah Jalan Raya Kresek. Lalu tinggal lurus saja mengikuti jalan sekitar 2,5 km dan akan menemukan penanda jalan di sebelah kiri jalan. Selanjutnya belok kiri untuk masuk ke area Taman Wisata Lembah. Taman Wisata Lembah Wilis buka setiap hari, mulai pukul 7.30 sampai 16.30 WIB. Untuk bisa masuk perlu membayar sebesar Rp7.000. Kamu bisa berkeliling dan menikmati keindahan alam. Ketika ingin masuk usahakan untuk tidak membawa makanan atau minuman dari luar, jika tidak ingin diminta oleh petugas. Meski begitu tidak perlu khawatir bakal kelaparan dan kehausan karena di bagian dalam disediakan kantin, snack, aneka camilan, mie instan cup, es krim, hingga minuman tersedia di kantin tersebut. Alun-alun Kota Madiun merupakan alternatif wisata murah bagi masyarakat Madiun dan wisatawan luar Madiun. Keberadaannya bisa menjadi wahana rekreasi serba ada. Wisatawan dapat melepas penat dengan berjalan santai di sini. Bahkan dapat berolahraga. Berbagai kuliner pun tersedia di sekeliling alun-alun. Tak hanya itu, di malam hari pun kerap kali banyak penjual dengan berbagai dagangannya. Bahkan, di hari-hari tertentu pun sering berlangsung pentas hiburan serta bazar. Keberadaannya menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Madiun. Selain itu, kawasannya tertata serta modern menggambarkan wujud keberhasilan pemerintah dan masyarakat. Untuk menikmati objek wisata ini, tidak ada pungutan biaya. Wisatawan hanya perlu membayar tarif parkir sesuai kendaraan. Selain itu, perlu juga membawa uang tunai jika ingin berbelanja atau wisata kuliner. Objek wisata ini terbuka sepanjang hari. Biasanya, di pagi hari adalah waktu kunjung wisatawan yang ingin santai atau berolahraga. Siang hari cukup sepi dari aktivitas wisatawan. Dan sore hingga malam hari adalah waktu paling ramai oleh kunjungan wisatawan. Nama objek wisata tersebut adalah Watu Rumpuk, atau disebut juga dengan Watu Rumpuk Tapak Bimo. Objek wisata alam yang terletak di Madiun, Jawa Timur. Watu Rumpuk merupakan objek wisata favorit bagi masyarakat Jawa Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan sebagai objek wisata terbaik Jawa Timur, menempati peringkat ketiga. Adapun kawasan tersebut mendapatkan penghargaan sebagai kawasan tangguh bencana nomor 1 di Jawa Timur. Namun, dari sederet penghargaan tersebut, ternyata terdapat kisah pilu sebelum kawasan tersebut berubah menjadi objek wisata di Madiun. Harga tiket masuk wisata Watu Rumpuk untuk hari biasa Rp6.000, akhir pekan dan hari libur Rp10.000. Biaya parkir kendaraan sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor, Rp5.000 untuk mobil. Beberapa fasilitas yang disediakan oleh pengelola Watu Rumpuk adalah lahan parkir yang luas, toilet yang bersih, kuliner murah, taman bunga yang indah. Ada juga fasilitas wisata berupa spot foto yang dapat memanjakan pengunjung yang ingin mengabadikan momen di sana. Nah itulah sobat 5 wisata yang ada di Madiun versi One Spot. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa like, subscribe dan share video ini ke teman sobat, agar channel ini berkembang. Terima kasih.